Sahabat UT, kembali lagi di UT Palembang in Friday. Informasi kekinian Sahabat UT. Menuju perguruan tinggi yang terjamin mutu pendidikan serta dapat bersaing di dunia global, maka dari itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melakukan visitasi akreditasi di beberapa universitas yang ada di Indonesia, termasuk di universitas terbuka. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Syahid Susanto MS ya. Oke Bapak, apa kabar? Selamat siang. Nah, di sini kita mungkin lebih ke motivasi mahasiswanya aja Pak ya. Boleh. Karena seperti yang kita tahu kalau Bapak ini adalah salah satu inspirasi bagi banyak mahasiswa di bidangnya. Boleh. Boleh Pak disampaikan untuk nasihat teman-teman mahasiswa bagi sahabat UT itu sendiri? Baik, jadi kita itu hidup di dalam dunia yang penuh persaingan. Ada anak-anak didik kita yang harusnya masuk perguruan tinggi, tapi tidak bisa diterima oleh perguruan tinggi yang sifatnya reguler, schooling, maka diwadahi dengan perguruan tinggi universitas terbuka. Sekaligus universitas terbuka itu bisa memberikan akses kepada calon atau mahasiswa yang sudah bekerja, tetapi tidak ada waktu untuk meluangkan kegiatan di kampus, sehingga diwadahi komunikasinya lewat universitas terbuka. Untuk mahasiswa banyak-banyaklah memanfaatkan IT ya, lebih aktif dan menjadi dewasa bagaimana mengatur waktu untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya lewat Google, ya, lewat bisa. YouTube, lewat digital sekarang udah mudah sekali Pak ya. Ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja wawancara lintas kita hari ini ya Pak. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, dan jangan lewatin setelah yang satu ini tetap di UT Palembang in Friday. Masa zaman belajar pakai buku, sekarang tuh udah zamannya e-learning, belajar tuh pakai HP. Nah ini caranya Buka Play Store, cari bahan ajar digital, install, baru buka bukunya. Tampilannya sama dengan baca apa yang di buku itu. Ini nah contohnya. Woi, lapang mak itu, aku juga nak downloadnya. Boyon, lepas Boyon, habis Boyon, kotak Boyon. Halo sahabat UT, kembali lagi di UT Palembang in Friday, informasi kekinian sahabat UT. Kali ini kita kedatangan tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sekarang kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Sarwiji Suwandi MPD. Halo Pak, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih Bagaimana Mbak kabarnya? Marita, alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mahasiswa nih Boleh. Pak. Iya, Yang boleh. pertama kita langsung aja Pak ya. Boleh, silahkan. Oke, untuk ini mengapa akreditasi institusi itu dilakukan? Padahal kan kita udah ada akreditasi untuk prodi itu sendiri Pak. Oke. Silakan Pak. Akreditasi institusi ini perlu dilakukan karena untuk lebih menjamin selain akreditasi program studi, ini perguruan tinggi itu punya peran yang sangat strategis bagaimana untuk bisa mengupayakan program studi itu terus lebih baik. Ya, global juga. Nah, sekarang ini kan eranya era persaingan, kompetisi. Ya. Jadi setiap perguruan tinggi itu terus-menerus berlomba-lomba untuk menjadi perguruan tinggi yang terbaik. Nah, disinilah kemudian Badan Akreditasi Nasional itu sebagai badan akreditasi yang bersifat eksternal untuk bisa lebih mendorong, menjamin perguruan tinggi itu untuk menjadi lebih bagus. Ya, baik gitu. Pak. Nah, setelah melakukan visitasi akreditasi di Universitas Terbuka Palembang ini, untuk harapan kedepannya gimana Pak? Ini Khususnya kan untuk UT Palembang itu. UT Palembang ini kan UPBJJ pertama yang kami kunjungi dari 6 UPBJJ dan nanti diakhiri dengan visitasi di UT Pusat. Ya, kalau secara keseluruhan saya lihat di UPBJJ Palembang ini sudah cukup bagus, penataannya bagus, infrastrukturnya juga bagus. Udah
Baiklah, itu dia wawancara kita sekilas bersama Bapak Profesor Dr. Sarwiji Suwandi MPD. Dan setelah ini kita bakal mewawancarai Wakil Rektor di bidang akademik. Jadi jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini. Halo sahabat UT, kembali lagi di Universitas Terbuka Palembang bersama acara kita yaitu UT Palembang in Friday, informasi kekinian sahabat UT. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial ya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yunus MA selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang, Bapak. Nah Pak, kita kan lagi ada penyelenggaraan visitasi akreditasi untuk Universitas Terbuka Palembang Pak ya. Kesan pertamanya saat datang ke Universitas Terbuka Palembang gimana Pak? UT Palembang itu adalah salah satu cabang UT yang sangat gesit, yang semuanya para pegawainya luar biasa dan juga mahasiswanya juga luar biasa. Lebih dari 14.000 loh mahasiswanya di UT Palembang. Karena udah menyebar nih satu ini. Ya, oleh karena itu begitu datang ke Palembang saya sangat nyaman, sangat nyaman ya. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang punya idealisme, pekerja keras dan sangat dedicated gitu ya untuk kemajuan pendidikan kita gitu. Sejauh ini setelah Bapak melihat keadaan yang ada di sini, harapan kedepannya bagi Universitas Terbuka Palembang itu sendiri gimana Pak? Baik di bidang akademiknya atau Yang lain-lainnya ya. fasilitasnya? Yang pertama, UT Palembang itu adalah salah satu UT cabang di daerah yang akan segera dibangun fasilitas gedung dan kelengkapannya. Jadi program-program studi yang lain diselenggarakan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh UT, tetapi nanti dia akan memilih 1, 2, atau 3 program studi yang layanannya melampaui dari standar minimal yang sudah ditetapkan oleh UT. Lagi, Pak, ya? Iya. Sehingga keunggulan kompetitifnya Ya, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswanya, termasuk pelatihan bagi mahasiswanya, dan berbagai aktivitas akademik yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi para lulusannya, kira-kira seperti kalau itu. khususnya di Universitas Terbuka itu udah ada sih beberapa organisasi yang memumpuni akademik itu kayak tim media, kayak tim organisasi tari juga. Saya pikir banyak di setiap UT daerah itu, hanya mungkin masing-masing UT di daerah itu mengembangkan, memilih mana yang paling cocok, yang paling sesuai dan paling bermanfaat ke depannya bagi para mahasiswa. Tidak harus sama antara satu UT daerah dengan yang lain. Kan berbeda. Sumber dayanya berbeda, kekuatannya berbeda, kebutuhannya berbeda, tantangannya berbeda. Karena itu model layanannya itu juga harus beragam, tidak harus persis sama antara satu tempat dengan yang lain. Sepanjang memang standar akademiknya itu bisa dipenuhi oleh UT daerah. Ya mungkin itu saja Pak ya untuk hari ini, dan itu Boleh satu titip nggak? Oh ya boleh, silakan. Untuk anak-anakku para mahasiswa, khususnya anak-anak mahasiswa bidik misi dan yang baru lulus SLTA, di UT itu berlaku hukum alam, belajar di UT itu. Yang pertama adalah jika ingin hasil yang bagus, luar biasa, maka proses belajarnya, ikhtiarnya harus luar biasa. Jadi kalau belajarnya, ikhtiarnya biasa-biasa saja, hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Itu satu. Yang kedua, lulusan UT banyak yang melanjutkan studinya ke S2 di dalam dan juga di luar negeri. Oleh karena itu, kualitas teman-teman nanti sebetulnya akan sangat ditentukan oleh kesanggupan, keuletan, dan kegigihan dirinya masing-masing. Apakah dia akan memiliki nilai jual yang tinggi atau tidak. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman, mumpung masih ada waktu, kuliah, tapi kursus bahasa Inggris jangan lupa, karena setiap tahun Kementerian Keuangan itu menyediakan beasiswa LPDP untuk ke kuliah lanjut ke S2 bahkan ke S3 berbagai perguruan terbaik di dalam dan di luar negeri.
Dan mahasiswa UT harusnya bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Dan zaman sekarang bukan alasan nggak punya uang itu tidak bisa maju, ya. Benar Oke, banget, Pak. itu aja. Nah, satu informasi lagi nih Pak, boleh dikasih tahu ke teman-teman untuk mengakses informasi mengenai beasiswa S2 itu sendiri di mana? Search aja di di search engine, teman-teman coba lihat beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Itu rutin, dan beasiswa luar negeri juga banyak, ada Aminef, ada AUSE dan sebagainya. Nah, jadi banyak banget nih kesempatan untuk sahabat UT ya yang mau lanjutkan kuliahnya, beasiswa ada. Jadi uang bukanlah penghalang. Kalau kalian mau S2, belajar sungguh-sungguh ya Pak. Ada ya? satu, jangan lupa, Jadilah komunitas yang solid untuk saling membesarkan dan saling menguatkan. Oke? Siap. Ya. Baiklah, terima kasih untuk narasumber kita yang satu ini ya. Pokoknya tonton terus UT Palembang in Friday, setiap hari Jumat kita bakal up, dan kita ucapkan sampai jumpa. Akhirnya kegiatan visitasi akreditasi Universitas Darbuka Palembang telah usai. Terima kasih untuk seluruh para narasumber yang telah meluangkan waktunya, dan untuk sahabat UT jangan lupa menonton video kita selanjutnya. Dan sampai berjumpa lagi di UT Palembang in Friday.